Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 6433 sampai bab 6436. Membangun susunan sementara seperti itu membutuhkan Chen Ping untuk memiliki tingkat penguasaan susunan yang sangat tinggi dan kendali atas kekuatan kacau. Ia harus menyelesaikannya tanpa menyebabkan fluktuasi abnormal dalam energi spiritual eksternal dan memastikan bahwa susunan tersebut terintegrasi sempurna dengan lingkungan. Bahkan jika seseorang dengan cermat memindai area tersebut dengan indera ilahi mereka hanya akan merasakan bahwa energi spiritual di sini sedikit padat dan tidak akan curiga bahwa itu adalah susunan buatan manusia. Waktu berlalu detik demi detik. Pohon-pohon pinus tetap tidak berubah. Cahaya dan bayangan bertebaran. Chen Ping, seperti pemburu yang paling sabar, menyatu dengan pohon pinus kuno. Napasnya benar-benar terhenti, bahkan detak jantung dan aliran darahnya hampir berhenti. Seluruh pikirannya terfokus pada merasakan pergerakan di kedua ujung jalan. Sekitar setengah jam telah berlalu. Mereka telah tiba. Jantung Chen Ping sedikit berdebar. Indra ilahinya mendeteksi 3 aura yang cepat namun sengaja disembunyikan mendekat dengan cepat dari ujung selatan jalan. Pemimpinnya, Fei Qing, memiliki aura yang dalam dan halus, membawa kualitas yang mengerikan. Kultivasinya jelas berada di peringkat kelima alam abadi atas. 2 langkah di belakangnya ada 2 penjaga berpakaian hitam dengan wajah dingin dan keras serta mata seperti elang. Keduanya berada di peringkat keempat alam abadi atas, aura mereka sinkron dan gerakan mereka serempak, jelas merupakan master serangan gabungan yang terlatih dengan baik. Ketiganya bergerak dengan kecepatan sedang, menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi. Mata sipit Fei Qing terus-menerus memindai sekitarnya. Tangannya tampak memegang semacam artefak deteksi yang samar-samar memancarkan cahaya spiritual. Kedua penjaga mengapit Fei Qing, secara halus melindunginya dari tengah. Mata tajam mereka memindai setiap sudut di mana bahaya mungkin mengintai. Semakin dekat dan semakin dekat, 30 sang, 20 sang, 10 sang. Tepat ketika ketiganya hendak melangkah ke dalam formasi yang dibuat oleh Chen Ping, mencapai tikungan di jalan setapak, perubahan tiba-tiba terjadi. Itu bukan serangan yang dilancarkan oleh Chen Ping, melainkan oleh Fei Qing sendiri. Fei Qing yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti, dan artefak deteksi di tangannya memancarkan cahaya merah samar. Ekspresinya berubah tiba-tiba, dan dia berteriak, "Ada yang salah!" Sebuah penyergapan. Sebelum dia selesai berbicara, tanpa memeriksa jenis penyergapan apa itu, dia dengan cepat mundur ke samping dan belakang. Pada saat yang sama, dia mengibaskan lengan bajunya, dan beberapa duri es biru yang membawa aura dingin melesak keluar dalam bentuk kipas menuju area yang mencurigakan di tikungan jalan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Serangan es ini bukanlah serangan acak. Serangan ini mengandung hukum es yang luar biasa, membekukan udara di sekitarnya dengan embun beku putih. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Sungguh rubah tua yang waspada. Chen Ping dalam hati memuji Fei Qing, tetapi gerakannya cepat. Tepat ketika Fei Qing mundur dan menembakkan serangan esnya, cahaya pedang abu-abu kabur
yang tampaknya menembus batasan ruang, muncul di atas pohon pinus kuno tempat Chen Ping bersembunyi, menyerang lebih dulu meskipun berada di belakang. Diam-diam, cahaya itu menghantam tanah di area yang akan diinjak Fei Qing. Bunyi dengung, suara rendah dan teredam terdengar. Susunan sederhana yang telah disiapkan Chen Ping sebelumnya telah diaktifkan sepenuhnya. Tetapi bukan oleh Fei Qing, Chen Ping sendiri yang telah mengaktifkannya hingga kekuatan maksimum. Seketika, ruang dalam radius 10 zang dari tikungan jalan membeku. Udara tampak mengental seperti lem, cahaya sedikit terdistorsi, dan semua suara tampak ditelan. Bahkan beberapa duri es tajam yang melesat ke arahnya tampak melambat, permukaannya yang berkilauan sedikit meredup. Kedua penjaga berpakaian hitam bereaksi dengan kecepatan kilat, langsung mengepung Fei Qing begitu dia berteriak. Sepasang tombak pendek berwarna hitam pekat muncul di tangan mereka, runenya bersinar, siap untuk melakukan serangan balik ke arah cahaya pedang yang datang. Salah satu dari mereka membuka mulutnya untuk melolong, jelas bermaksud membunyikan alarm. Namun, efek susunan tersebut telah terwujud. Gerakan mereka menjadi lamban, seolah terjebak dalam rawa. Penjaga yang mencoba melolong merasakan suaranya terhalang oleh kekuatan tak terlihat, hanya mampu mengeluarkan suara, serak yang pendek dan berat, tidak mampu membentuk transmisi suara yang efektif. Itulah penundaan secepat kilat ini. Sosok Chen Ping meluncur turun dari pohon pinus kuno seperti hantu. Sasarannya bukanlah kedua penjaga itu, tetapi Fei Qing yang sedang mundur, sedikit terlindungi oleh mereka. Mata Fei Qing berkilat dingin. Meskipun ia terkejut dengan keanehan penyergapan dan serangan lawannya yang tepat dan tanpa ampun, ia, bagaimanapun juga, adalah seorang veteran dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan tetap tenang di bawah tekanan. Ia meraih pinggangnya dengan tangan kanannya, dan sebuah perisai hitam seukuran telapak tangan, berbentuk tempurung kura-kura, yang memancarkan aura kuno dan berat, seketika membesar, menghalangi jalannya. Secara bersamaan, tangan kirinya membentuk segel tangan dan ia melafalkan mantra. Gelombang energi dingin Xuanyin yang pada tiba-tiba meledak di sekelilingnya mengembun menjadi lapisan baju besi es sebening kristal yang ditutupi rune misterius. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kombinasi perisai roh kura-kura mistik dengan armor es mistik ini adalah kombinasi pertahanan terkuatnya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia menerima serangan penuh dari kultivator alam abadi tingkat 6, dia bisa bertahan. Namun, serangan Chen Ping bukanlah tentang kekuatan kasar yang mengalahkan keterampilan. Sosoknya yang melayang berputar aneh di udara, seperti ikan, nyaris lolos melalui celah di antara tombak yang diayunkan dengan tergesa-gesa oleh kedua penjaga, menuju langsung ke Fei Qing. Menghadapi perisai roh kura-kura Xuan yang memancarkan cahaya spiritual yang berat dan armor es yang dingin, Chen Ping tidak menghindar atau mengelak, tetapi hanya menunjukkan jarinya seperti pedang, titik cahaya abu-abu yang dalam dan kacau, seperti fajar alam semesta, mengembun di ujung jarinya. Dia menunjuk. Tidak ada pertunjukan besar, tidak ada kecemerlangan yang menyilaukan. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh bagian tengah perisai roh kura-kura Xuan. Pop! Suara lembut, seperti gelembung yang meledak. Perisai roh kura-kura Xuan yang tampak tak terkalahkan dan bercahaya, di titik yang disentuh ujung jarinya, tiba-tiba kehilangan cahaya spiritualnya. Retakan abu hitam seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar di permukaan perisai dari titik itu. Segera setelah itu, seluruh perisai,
seperti batu yang telah lapuk selama jutaan tahun, diam-diam berubah menjadi abu, berjatuhan. Pupil mata Fei Qing menyempit, sangat ketakutan. Perisai roh kura-kura Xuan ini adalah harta karun kuno yang telah ia peroleh dengan harga mahal, memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, namun telah hancur oleh satu jari. Sebelum dia dapat mengaktifkan baju besi esnya atau cara lain apapun, jari Chen Ping yang diresapi dengan kekuatan kekacauan telah menghantam baju besi es Xuan Yin di dadanya dengan kekuatan yang tak terbendung. Retak. Suara retakan yang tajam terdengar. Baju besi es Xuan Yin yang cukup kuat untuk menahan senjata ilahi, sama rapuhnya di hadapan kekuatan kekacauan, langsung hancur. Kekuatan mengerikan yang terkandung di ujung jari, yang mampu memusnahkan segala sesuatu dan kembali ke kekacauan, telah menembus tubuhnya. Fei Qing mengerang, merasakan kekuatan yang tak terlukiskan, dingin, mematikan, dan merusak mengalir ke dalam tubuhnya. Kemanapun kekuatan itu lewat, meridian membeku, kekuatan sihir menghilang, dan bahkan jiwanya merasakan sakit yang menusuk dan rasa putus asa yang mendalam. Kekuatan sihir Xuan Yin-nya yang telah dikembangkan selama ratusan tahun mencair dengan cepat di hadapan kekuatan ini, seperti salju bertemu air mendidih. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hentikan dia! Fei Qing meraung serak, dengan putus asa mengerahkan sisa kekuatan sihirnya untuk segera mundur. Pada saat yang sama, sebuah jimat giok merah tua meluncur dari lengan bajunya yang hendak ia remukan. Itu adalah jimat penyelamat nyawa yang telah ia gunakan dengan tergesa-gesa untuk memohon bantuan dari Yu Wuji. Namun, kedua penjaga itu sekarang berada dalam masalah yang lebih besar. Tepat ketika Chen Ping menyerang Fei Qing, Ming Li yang bersembunyi di balik batu besar bergerak. Ia tidak menampakkan dirinya, tetapi tiba-tiba menembakkan dua benang jiwa alam bawah yang tipis dan hampir tak terlihat dari bayangan batu besar itu. Benang jiwa ini bukanlah serangan fisik, melainkan ditargetkan langsung ke jiwa, sangat ganas. Kedua penjaga itu berjuang untuk mengatasi tekanan dari Chen Ping dan kelambatan yang disebabkan oleh formasi tersebut. Mereka tidak tahu bahwa serangan aneh seperti itu mengintai di balik bayangan. Benang jiwa alam bawah itu langsung menusuk bagian belakang kepala mereka. Kedua pria itu membeku secara bersamaan, secercah kebingungan dan rasa sakit di mata mereka. Gerakan mereka langsung terhenti. Meskipun kultivasi alam abadi dan kemauan teguh mereka mencegah jiwa mereka langsung runtuh, membuat reaksi yang efektif atau membunyikan alarm sangatlah sulit. Chen Ping tidak memberi Fei Qing kesempatan untuk menghancurkan jimat giok itu. Saat dia menembus baju besi es dan kekuatan kacau menyerbu tubuh Fei Qing, tangan kiri Chen Ping melesat seperti kilat, meraih pergelangan tangan kanan Fei Qing yang sedang memegang jimat giok merah. Retak. Suara tulang yang retak terdengar. Pergelangan tangan Fei Qing langsung hancur. Fei Qing menjerit singkat, jimat giok merah itu terlepas dari tangannya. Chen Ping bahkan tidak melirik jimat giok itu. Tangan kanannya berubah dari jari menjadi telapak tangan, menyerang dantian Fei Qing. Serangan telapak tangan ini dikendalikan dengan sempurna. Gelombang kekuatan kacau tak terbatas menyerbu masuk seperti gelombang pasang yang mengamuk, tetapi alih-alih langsung menghancurkan dantian Fei Qing, kekuatan itu berubah menjadi rantai abu-abu halus dan kuat yang tak terhitung jumlahnya, mengikat dan menyegel dantian, meridian, dan lautan kesadarannya lapis demi lapis. Secara bersamaan, kekuatan lain menyerbu langsung ke jiwanya,
secara paksa menekan dan memenjarakan kesadarannya. Fei Qing merasakan kegelapan tiba-tiba di depan matanya, kekuatannya surut seperti gelombang pasang. Bersambung.